Oke, rekan-rekan. Halo, rekan-rekan. Suara saya masuk? Video saya masuk? Oke. Nah, rekan-rekan, saya mau bagikan tentang how to level up fast gitu ya. Karena banyak dari kita yang kayaknya kerjanya begitu-gitu aja. Oke, kalau kayak gitu, pertanyaan pertama saya adalah, sudah berapa lama Anda bekerja di profesi Anda, di bidang Anda saat ini? Kalau yang di bawah 10 tahun, rekan-rekan bisa chat di kolom chatting, ketik 10 tahun, kalau di atas 10 tahun, bingung. Nah, bingung nih, kira-kira, ya kenapa ya saya ngomong-ngomong bekerja di bidang ini terus nih? Coba silakan rekan-rekan bisa chat, saya tunggu. Di bawah 10 tahun, masih betah. Oh, bagus, bagus, masih betah ya. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Masih betah, bagus, bagus. Masih betah, di bawah 10 tahun ya banyaknya ya. Ada lagi, ada lagi? Di bidang yang sedang ada tekuni sekarang nih. Masih butuh, masih butuh, betul sekali. Masih butuh, ada yang ngomong masih butuh, ada yang masih betah ya. Menarik, menarik. Oke, masih betah. Oke, itu adalah pertanyaan pertama. Dan rata-rata ternyata di bawah 10 tahun. Bagus. Hal yang eh, masih di bawah 10 tahun itu hal yang positif. Nah, pertanyaan saya lanjutnya adalah, sudah berapa lama Anda di posisi yang sama nih di tempat kerja sekarang? Yang pertama adalah, masih semangat kalau di bawah 5 tahun, atau di atas 5 tahun udah nasib, Pak. Kayaknya udah nasib aja, memang saya harus seperti ini. Coba, masih semangat, wah masih semangat, bagus, masih semangat semua ya. Oke, masih semangat semua. Ya, bagus, bagus, bagus. Di bawah 5 tahun. Oke, harus semangat, betul, harus semangat. Yang penting kita harus semangat ya. Oke, nah, masih mau belajar, hal yang sangat positif. Nah, rekan-rekan, begini. Ada pepatah mengatakan, hati-hati. Pekerjaan pertama Anda adalah pekerjaan seumur hidup Anda, oke? Pekerjaan pertama Anda itu sangat mungkin menjadi pekerjaan seumur hidup Anda. Hati-hati. Sebuah quotes itu mengatakan hal yang seperti itu. Karena biasanya kalau suatu benda itu diam, dia akan terus diam. Dan benda yang bergerak akan terus bergerak. Walaupun pelan, dia akan terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Pertanyaan saya, apakah rekan-rekan masih mau diam di tempat? Nah, karena tadi ada yang, saya bersyukurnya ada yang di bawah 5 tahun rata-rata gitu ya, dan kalau berapa lama bekerja di bawah 10 tahun semua. Berarti rekan-rekan masih fresh lah di tempat kerja sekarang atau baru pindah kerja begitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah rekan-rekan ingin naik level? Oke, pertanyaan saya, apakah rekan-rekan ingin naik level? Karena yang penting bukan hanya bergerak, tetapi rekan-rekan ingin naik level. Jika rekan-rekan ingin naik level, kasih jempol dong. Saya lihat, saya tunggu jempolnya, rekan-rekan. Kasih jempol, oke. Rekan-rekan semua pengen naik level ya? Oke, siap, siap, siap. Kalau rekan-rekan ingin naik level, berarti kita lanjutkan materinya, oke? Kasih jempol gimana? Ada tombol jempol. Kalau di handphone ada. Tekan menu, tekan jempol. Gitu, boleh. Kalau di PC juga ada. Kasih jempol aja. Oke, Apa kita di chat lanjutkan. juga nggak apa-apa. Saya perkenalkan diri dulu. Saya memperkenalkan diri. Saya seorang business owner. Saya memiliki beberapa usaha. Lalu saya juga co-trainer dari Master David Setiadi yang rekan-rekan akan temui di hari keempat. Lalu saya juga trainer public speaking, jelas. Dan saya kalau sertifikasi, saya lebih banyak ke digital marketing atau internet marketing. Dan saya juga sertifikasi dari Toastmaster International sebagai pembicara, begitu ya. Dengan bidang effective coaching. Dan saya juga salah satu life coach dari IALC. Perkenalan cukup segitu aja, karena kita akan langsung ke materi. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, kenapa Anda diam di tempat? Kenapa Anda diam di tempat? Kenapa Anda di posisi itu terus? Kenapa Anda bekerja di tempat itu terus? Nah, apabila rekan-rekan kritis, rekan-rekan akan mempertanyakan hal ini. Karena kenaikan gaji yang rekan-rekan dapatkan setiap tahunnya itu tidak bisa mengatasi inflasi. Apabila rekan-rekan mempelajari, ternyata kenaikan barang jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Setuju ya? Nah, pertanyaan pertama saya adalah, ngaca
Oke? Pertanyaan pertama saya adalah, apakah rekan-rekan merasa sudah bekerja dengan baik? Oke, rekan-rekan coba ngaca sekarang. Rekan-rekan coba ambil kertas, terus rekan-rekan ngaca. Saya sebenarnya udah bekerja dengan baik belum ya? Kalau rekan-rekan ternyata kerjanya nggak benar, sering marahin bos, sering kena penalti, sering kena SP gitu ya, surat peringatan. Nah, hati-hati. Jangan-jangan yang salah ada pada performansi Anda. Makanya rekan-rekan tidak naik jabatan. Pertanyaan kedua, kalau rekan-rekan sudah bekerja dengan baik, apakah rekan-rekan sudah bekerja keras? Bekerja lebih keras daripada teman-teman yang lain. Bekerja lebih keras daripada rekan-rekan kerjanya Anda. Apakah Anda sudah bekerja lebih keras? Coba. Rekan-rekan coba sekarang mengaca. Ah, saya sudah bekerja keras nih. Saya sudah bekerja dengan baik. Nggak pernah dimarahin si bos. Tapi saya juga udah bekerja keras. Kira-kira apa ya? Pertanyaan ketiga adalah, apakah rekan-rekan sudah ahli di bidang tersebut? Nah, itu sebuah pertanyaan yang harus rekan-rekan juga pikirkan. Pak, saya sudah bekerja dengan baik sih. Saya sudah bekerja keras, sangat bekerja keras. Sampai ngelembur. Tetapi saya ternyata bukan ahlinya, Pak, di bidang ini. Misalnya seperti ini, banyak sekali orang yang bekerja, yang tadi kata saya bahwa apa yang pertama kita kerjakan, itu adalah menjadi karir kita seumur hidup. Jangan-jangan rekan-rekan memang bukan ahli di bidang akunting, tapi rekan-rekan sekarang bekerja di bidang akunting. Makanya rekan-rekan bekerja keras sampai tengah malam. Padahal itu bukan keahlian rekan-rekan. Padahal itu bukan passion-nya rekan-rekan, dan rekan-rekan tidak memiliki ketertarikan di sana. Bekerja dengan baik itu adalah hal yang wajar, karena setiap orang harus bekerja dengan baik di perusahaan, betul? Nah, lalu kenapa kalau rekan-rekan ternyata sudah bekerja dengan baik, bekerja keras, ahli di bidang tersebut, jago misalnya dia akunting, lalu kenapa ya kok nggak naik-naik jabatan? Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan satu hal. Salah satunya adalah rekan-rekan kurang pamer di sosial media. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Kenapa? Karena pamer itu adalah hal yang negatif, betul? Wah, pamer itu, Pak, pamer itu sombong. Pamer itu merendahkan orang lain, betul? Aduh, pamer itu narsis, Pak. Udah, jangan pamer. Pamer itu ria, betul ya? Karena pamer itu dianggap, merendahkan orang lain. Apakah itu pandangan rekan-rekan mengenai pamer? Nah, rekan-rekan harus mencoba memikirkan hal tersebut. Apakah memang itu yang disebut dengan pamer? Saya katakan itu adalah pamer yang negatif. Pamer yang negatif. Oke? Pamer yang negatif. Karena ternyata bukan pamer seperti itu yang harusnya rekan-rekan lakukan di sosial media. Oke. Wah, sombong positif ada nilai positif untuk diri kita. Bagus, ada Bu Mareti mengatakan hal tersebut. Oke, kita pelajari kalau seperti itu. Sepertinya sudah tidak sabar ya. Jadi gini, rekan-rekan saya mau nanya dulu deh. Rekan-rekan lihat sosial medianya rekan-rekan. Rekan-rekan lihat Facebook-nya rekan-rekan, Instagram, atau sekarang yang lagi rame itu nge-share status di WhatsApp gitu ya. WhatsApp status, WhatsApp story istilahnya gitu ya. Nah, rekan-rekan, apa yang rekan-rekan share di sana? Coba perhatikan. Rekan-rekan pasti men-share atau membagikan apa yang ingin orang lain lihat. Rekan-rekan pasti membagikan apa yang kira-kira, wah, pengen kelihatannya keren, pengen kelihatannya mewah gitu ya. Yang orang lain kira-kira pengen lihat, wah iya nih, memang dia itu cantik. Hal-hal yang begitu yang rekan-rekan bagikan, betul? Nah, yang rekan-rekan bagikan adalah yang senang-senang saja, yang bagus-bagus saja. Oleh karena itu, sosial medianya kita, semua teman-teman yang kita follow, itu isinya hal-hal yang bahagia, benar nggak? Wah, lagi jalan-jalan, lagi traveling, foto makanan enak gitu ya. Kenapa yang dibagikan hal yang seperti itu? Ya, karena kita pengen kelihatan, wah, dia hidupnya bahagia nih. Wah, dia hidupnya traveling mulu ini gitu ya. Wah, dia hidupnya jalan-jalan mulu.
wah dia hidupnya senang-senang mulu gitu ya. Wah, itu yang ingin rekan-rekan dilihat oleh orang lain, betul ya? Nah, makanya isinya adalah yang begini, foto liburan, foto makanan, selfie. Selfie terus, tapi dandan dulu biasanya seperti itu, biar kelihatan cantik gitu ya. Terus foto pemandangan, nih lagi traveling bro, gitu kan. Lagi traveling sis. Atau foto kucing, foto binatang peliharaan kita gitu ya. Dan kita juga paling sering nge-share hoax atau viral. Biar kenapa? Biar kita kelihatan orang yang paling up to date. Betul ya? Paling banyak orang lihat. Wah, hebat nih dia udah tahu informasi seperti ini. Kembali lagi, yang kita share biasanya apa yang ingin dilihat oleh orang lain. Apakah hal tersebut yang harus dibagikan? Hal ini tidak meningkatkan yang namanya personal branding. Hati-hati. Rata-rata orang-orang melakukan hal ini dan men-share hal-hal ini. Dan ini tidak meningkatkan personal branding. Oke? Jadi apa yang harus di-share? Yaitu pamer positif, rekan-rekan. Pamer positif. Pamer positif itu harus dimulai dengan, coba rekan-rekan, lihat. Di Instagram, waduh cantik banget. Realitanya seperti ini. Banyak rekan-rekan melakukan ini? Waduh, kalau Instagram pokoknya dandan dulu, baru gue post. Aslinya tidak seperti ini. Yang kedua, seperti ini. Waduh, gile, lagi naik jet pribadi ini. Ternyata itu adalah green screen dan bohong. Reality dan Instagram bisa sangat berbeda, betul? Bisa sangat berbeda. Dan ini adalah hati-hati. Hal yang sangat bahaya apabila rekan-rekan men-share segala sesuatu yang tidak jujur. Nah, jadi poin pertama yang harus rekan-rekan share adalah hal yang jujur apa adanya. Sebagai informasi seperti ini, apakah rekan-rekan tahu? Di sini ada yang HRD kah? Karena perusahaan-perusahaan besar itu sekarang sudah ada divisi yang menyelidiki sosial media dari karyawannya. Apabila rekan-rekan ngobrol dengan HRD perusahaan besar, sudah ada. Karena banyak hal yang ternyata di perusahaan itu seperti apa brandingnya, orang tersebut kelihatannya baik, ternyata di belakangnya sering mabok, ternyata dia juga banyak hutang segala macam. Nah, hati-hati. Apa yang rekan-rekan share itu sedang dipantau oleh HRD. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan harus jujur. Jangan sampai rekan-rekan kelihatannya mewah, wah sering traveling. Bentar-bentar, dia kan cuman, misalnya, dia kan karyawan di sini kok kayaknya sering traveling. Wah, bohong nih. Oh, jangan-jangan dia ngutang. Itu bahaya buat HRD bilang, wah nih orang jangan-jangan ngutang gitu ya. Harus diselidiki. Nah, jadi rekan-rekan harus jujur dengan apa yang rekan-rekan share. Jangan fake. Karena lama-kelamaan orang akan tahu apa yang bohong yang rekan-rekan share, itu orang-orang lain akan tahu. Dan yang penting adalah jangan terlalu private. Banyak yang kita sering share suatu hal yang sangat private. Lagi sedih nih, pamer lagi foto lagi nangis gitu ya, bocah-bocah biasanya kayak gitu. Aduh, nih saya lagi bermesraan. Di-share juga. Terus saya nge-share, saya baru beli kucing nih gitu ya. Ngapain di-share? Nggak usah di-share. Oleh karena itu, sosial media yang rekan-rekan harusnya adalah sosial media yang profesional. Nah, ini adalah contoh sosial media profesional. Huda Beauty ini, dia makeup artist. Wah, keren ya. Rekan-rekan lihat apa yang dia share. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian di bidang makeup. Cristiano Ronaldo, rekan-rekan pernah memfollow-nya atau salah satu dari 100 juta follower-nya, apa yang dia share? Seorang Cristiano Ronaldo full of football, betul? Soccer. Semua isinya dari 1786 post, isinya sepak bola semua. Apa yang bisa rekan-rekan pelajari dari dua akun sosial media ini? Mereka pamer positif di satu hal, yaitu keahlian. Oke? Rekan-rekan pasti memiliki hobi. Di luar dari sebuah pekerjaan yang rekan-rekan tekuni sekarang, rekan-rekan pasti memiliki sebuah hobi, memiliki keahlian yang terpendam. Nah, rekan-rekan bisa share. Rekan-rekan share hal tersebut di sosial media rekan-rekan.
Bisa jadi hal itu adalah bisa menjadi penghasilan tambahan, bisa menjadi, mmm, pekerjaan sampingan gitu ya. Karena banyak sekali orang yang kerja menjadi karyawan atau mereka memiliki bisnis, tapi mereka memiliki karir yang lain di bidang hobinya masing-masing. Ada yang menjadi pelukis, ada yang menjadi fashion designer, why not? Ada yang suka desain gitu ya, bisa. Senang memahat, bisa. Apabila rekan-rekan tidak pernah nge-share keahlian dan menunjukkan, "Nih, hasil saya, keahlian saya," nggak apa-apa, itu pamerin aja. Share aja, bagikan. Siapa tahu rekan-rekan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, apalagi nih kondisi kayak begini kan. Waduh, apabila rekan-rekan bekerja di perusahaan, sekarang banyak yang lagi bingung nih. Perusahaan sedang bingung sekarang, mau gaji rekan-rekan gimana? Nah, apakah rekan-rekan hanya akan diam saja? Kan tidak. Saya harus dapat penghasilan tambahan nih. Nah, caranya ada rekan-rekan share dong keahliannya rekan-rekan. Pede aja. Biar rekan-rekan jago nge-sketch, share aja hasil sketsanya. Ada typography bisa, hand lettering bisa, menggambar atau rekan-rekan sedang bikin video. Wah, siapa tahu videonya rekan-rekan bagus nih. Nggak apa-apa, share aja. Karena itu bisa menjadi nilai tambahnya rekan-rekan. Oke? Saya lanjut. Nah, rekan-rekan lihat deh. Ini adalah salah satu contoh biodata yang bagus. Nah, ini juga ada contoh biodata yang lain. Biodata itu penting, oke? Biodata itu penting. Rekan-rekan sekarang cek di Instagram-nya rekan-rekan, oke? Di Instagram-nya rekan-rekan, di Facebook-nya rekan-rekan, di WhatsApp-nya rekan-rekan. Bionya apa sih? Bio banyaknya kayak begini. Bio, laki-laki Aquarius nih. Waduh, orang Bandung nih gitu. Apa yang informasi apa yang rekan-rekan bagikan? Apabila ada seorang business owner gitu ya yang akan mempekerjakan rekan-rekan hanya ngeliat oh, Aquarius terus apa hubungannya dengan kalau dia mau jadi karyawan saya ya. Orang juga akan bingung kira-kira apa yang bisa saya dapatkan dari misalnya seorang laki-laki Aquarius. Eh, Seorang laki-laki senja gitu. Waduh, laki-laki senja suka bikin puisi. Nah, terus nilai tambahnya apa ya? Coba rekan-rekan mulai pikirkan, kira-kira yang rekan-rekan bagikan di bio itu apa? Yang bagus adalah yang seperti ini. Motivasi, inspirasi, bisnis. Wow, memiliki komunitas yang besar di Facebook, pembicara, public speaker, dan penulis. Ada juga yang ini. Wah, CEO, penulis ternyata dia. Fancy dancer, ternyata dia seorang dancer. Mungkin suatu saat ada yang butuh dancer atau penari akan meng-hire Mary Forleo ini. Oke? Jadi 3 poin yang harus rekan-rekan bagikan adalah jujur, keahlian, dan identitas rekan-rekan, coba dicek lagi. Biografinya, apa yang rekan-rekan kuasai, apa yang rekan-rekan memiliki passion di bidang apa. Itu adalah pamer yang positif. Dan saya ingin tambahin sebuah konten yang rekan-rekan, ini saya share karena saya bagian dari digital marketing. Nah, ini adalah konten-konten yang engagement-nya tinggi dan shareable-nya tinggi. Engagement-nya tinggi adalah biasanya orang kalau ngelihat konten-konten ini, inspirasi, memberikan motivasi dan menghibur, orang-orang suka komentar, suka ngasih like, suka nge-share ke orang lain. Nah, rekan-rekan harus memberikan konten yang inspirasi, memberi motivasi, dan menghibur. Contohnya apa sih, Pak? Oke, gini. Saya ngomong tentang keahlian tadi. Oh, saya ternyata jago dibikin pahat. Oke? Terus apa ya inspirasinya? Oh iya, bisa memberikan inspirasi atau motivasi misalnya. Pahatan rekan-rekan misalnya tentang pahatan kayu gaya Eropa. Rekan-rekan berikan quotes di bawahnya. Wah, tentang seorang laki-laki yang gagah. Seorang laki-laki sejati tidak pernah pantang menyerah, gitu ya. Tidak pantang menyerah, memberikan motivasi. Atau rekan-rekan senang ngejokes nih, senang bercanda nih. Sebuah patung seorang laki-laki sejati begitu ya, laki-laki yang gagah menghibur laki-laki sejati,
kuat dan tahan lama, misalnya seperti itu. Wah, lucu nih, apa nih kuat dan tahan lama gitu ya. Agak menghibur, agak nyeleneh. Nah, itu pasti akan di-share sama rekan-rekan yang lain. Orang-orang akan ngasih like. Nah, apabila rekan-rekan memiliki engagement yang tinggi dengan follower-follower, maka rekan-rekan akan memiliki lebih dilihat sama orang lain. Dan suatu saat, kalau orang-orang yang memfollow rekan-rekan itu memiliki engagement yang tinggi, siapa tahu mereka pada saat, oh iya ya, ada yang butuh patung nih. Wah, Pak Roy suka bikin patung. Saya pernah lihat. Betul? Siapa tahu Anda yang direkomendasikan. Oleh karena itu, rekan-rekan bisa nih share hal yang inspiratif, motivatif, dan menghibur atau entertaining. Oke? Kita lanjutkan. Yang tadi adalah pamer secara online. Nah, saya mau share sesuatu nih rekan-rekan. Pada saat saya fresh graduate dari sebuah universitas, saya kerja di sebuah pabrik garment. Pabrik garment yang cukup besar di Kota Bandung, dan posisinya ada di Bandung sini, di Kopo, di Ketapang, dan dia memproduksi jeans. Kurang lebih seperti ini area produksinya. Pada saat itu, saya di-hire dan menjadi seorang koordinator produksi. Tugas saya sesederhana ini. Saya memastikan produksi itu tepat waktu dan terkirim tepat waktu. Dan kami sering melakukan banyak presentasi gitu ya, sering melakukan banyak presentasi. Dan apabila kami melakukan meeting bulanan, ada hal yang aneh. Ada hal yang aneh, rekan-rekan. Di sana saya memiliki banyak senior dong, karena ada bagian kepala cutting, kepala jahit, kepala produksi gitu ya. Lalu ada kepala bagian gudang bahan. Pada saat meeting tidak pernah ada yang mau presentasi. Nah, kok aneh? Yuk kita meeting. Yang meeting itu hanya bos, hanya manajer saya yang memimpin meeting sudah aja. Ya gimana pendapatnya segala macam, cuma diem doang. Rekan-rekan pasti pernah mengalami ini ya. Di suasana meeting sepi banget. Ada yang mau nanya, bingung gitu ya. Kayaknya pengen nanya, mikir gitu ya. Tapi nggak nanya-nanya gitu ya. Akhirnya cuma manajer saya. Nah, terus ada pertanyaan dong. Yuk, ada yang mau presentasikan? Ya saya pikir memang saya harus mempresentasikan apa pencapaian saya dong. Ya saya presentasikan lah. Saya presentasi di depan bahwa, oh ya, pencapaian saya selama ini adalah seperti ini. Saya telah memenuhi target untuk pencapaian produksi 80% dari 100%. Tapi ke depannya kita akan bisa mengcover sehingga kami akan produksi 120% di bulan depan. Saya mempresentasikan. Gila nih, anak kecil baru masuk presentasi-presentasi mulu. Dan akhirnya manajer saya, Roy, kamu presentasinya bagus nih. Ya sudah, kamu deh kalau misalnya nanti presentasi proyeknya saya, kamu yang presentasikan. Nah, waktu pun berjalan, dan 6 bulan saya bekerja di pabrik garment tadi, kami memiliki proyek yang sangat besar. Proyeknya apa? Adalah proyek pindahan pabrik. Ngeri nggak? Proyek pindahan pabrik. Jadi pabrik yang di sini itu akan dipindahkan di sebuah pabrik yang sangat besar. Nah, semua kerja siang malam dan kita ngelembur. Dan suatu saat kami diundang oleh Big Boss. Wah, yaitu Pak Tony. Pak Tony ngajak, yuk, kamu cabang Kopo, cabang Ketapang, yuk, datang ke pusat, silahkan presentasi. Kalian udah bisa sampai mana? Dan kebiasaan meeting yang tadi pun terjadi lagi, rekan-rekan. Nggak ada yang mau presentasi. Padahal, kan kita semua mengerjakan bareng-bareng, dan saya udah tahu bahwa setiap divisi udah memiliki kesiapan masing-masing. Bagian cutting sudah siap, oh saya sudah siap, segala macam sudah siap, kami tinggal pindah. Bagian jahit sudah, mesin semuanya sudah disiapin, udah dibungkus, tinggal pindah. Bahan sudah di stock opening ulang dan disiapin untuk pindah. Tapi nggak ada yang mau presentasi. Lucu kan? Lucu banget. Akhirnya mereka nitip, Pak Roy, nitip presentasiin dong. Loh, kok aneh? Nggak ada yang mau presentasiin. Karena saya orang yang sangat suka ngomong di depan, ya sudah, saya presentasi aja. Benar nggak? Karena saya ingat pada saat itu, karena saya suka presentasi gitu ya,
suatu saat saya pernah ikutan seminar preview di Public Speaking Academy yang di Jalan Karasak pada saat itu ya. Saya pernah ikutan seminar preview dan, oh, iya benar juga ya. Saya kayaknya punya passion nih di bidang presentasi gitu. Ya sudah, rekan-rekan yang lain nggak mau ngasih presentasi, dititipin ke saya. Jadi harusnya setiap divisi itu mempresentasikan kesiapan dari divisinya masing-masing, 15 menit setiap divisi, ya sudah, saya hajar semua. Akhirnya saya presentasi 1,5 jam di depan Big Boss. Gemetaran? Tentu. Banyak bingung-bingung? Tentu. Tapi saya suka. Nah, akhirnya kami pindahan. Dan waktu pun berjalan. Ada suatu hal yang menarik, rekan-rekan. Setelah 6 bulan tersebut, setelah 6 bulan saya masuk di sana, seorang newbie, gila, anak baru gitu ya. Manajer lokasi saya manggil saya. Pertanyaannya sederhana. Roy, kamu tertarik nggak jadi manajer? Hah? Jadi manajer? Bentar. Nggak masuk akal dong. Jadi manajer, karena gini loh. Kalau ngomong harusnya jadi manajer, kan di sana ada yang sudah bekerja 10 tahun, ada yang bekerja 20 tahun, ada yang bekerja 5 tahun. Ada divisi-divisi lain yang lebih tinggi. Misalnya divisi yang tadi, kepala produksi. Kenapa bukan dia? Atau misalnya kepala jahit. Kenapa bukan dia? Yang kayaknya lebih banyak tanggung jawabnya. Atau divisi quality control. Kenapa bukan dia? Iya, Roy. Soalnya gini. Kemarin, Pak Tony ngomong, siapa tuh anak katanya? Saya baru lihat. Pak Tony ngomong. Dan dia impress dengan presentasi saya. Wah, menarik ya rekan-rekan ya. Sebuah presentasi bisa mengubah segalanya. Nah, saya benar-benar mengerti bahwa ternyata berani tampil itu sangat membedakan kita daripada orang lain. 6 bulan kemudian, saya diangkat menjadi asisten manajer. 6 bulan kemudian jadi asisten manajer. Dengan catatan, Roy, kalau misalnya kamu sudah menjadi asisten manajer 6 bulan, kita percobaan selama 1 tahun atau 2 tahun, kamu siap-siap jadi manajer. Wah, asik banget, bener. Di mana orang lain yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak memiliki kesempatan untuk menjadi manajer. Saya 6 bulan diberikan kesempatan untuk menjadi asisten manajer. Kayaknya mimpi gitu ya. Nah, apa yang bisa rekan-rekan pelajari dari kejadian dan pengalaman saya ini? Berani tampil offline. Oke? Berani tampil offline itu apa sih? Public speaking, rekan-rekan. Saya sadar, oleh karena itu setelah dari saya kerja di sana, saya suka public speaking dan saya memiliki keputusan untuk saya pengen fokus di public speaking. Karena itu adalah bidang saya dan public speaking memberikan banyak nilai tambah dalam hidup saya. Oke? Public speaking itu lebih dilihat. Apabila rekan-rekan bisa public speaking, rekan-rekan lebih dilihat. Kenapa? Apabila rekan-rekan tampil di depan, dalam acara apapun, seminar, meeting, gathering, kumpul keluarga, oke? Kumpul ibu-ibu pengajian, ibu-ibu PKK, koperasi, rekan-rekan yang muncul di depan, rekan-rekan yang tampil di depan, rekan-rekan itu lebih dilihat. Betul ya? Rekan-rekan lebih dilihat dibanding yang lain. Yang lain tuh cuma duduk bareng, tapi ada satu orang di depan muncul. Rekan-rekan akan lebih dilihat. Karena orang-orang akan lebih mengenal Anda. Dengan orang-orang lebih mengenal Anda, jangan salah, banyak setelah rekan-rekan tampil di depan, public speaking rekan-rekan bagus, banyak yang minta nomor, benar nggak? Networking. Karena siapa tahu ternyata dari sekian banyak penonton, itu adalah calon pasangan Anda. Wah, buat yang jomblo, benar? Siapa tahu itu adalah calon pasangan Anda. Networking. Siapa tahu dari penonton-penonton tersebut, itu adalah calon partner bisnis Anda. Bisa menjadi tempat Anda bekerja di posisi selanjutnya. Oke? Sangat penting, rekan-rekan. Public speaking sangat penting. Yang selanjutnya, aktualisasi prestasi. Yang tadi, kasus yang saya tadi. Hal yang menarik adalah kesannya oleh Pak Tony, Big Boss, kesannya yang saya presentasikan itu adalah semua prestasi saya.
Padahal yang saya kan hanya bagian koordinator produksi, saya nggak beres-beresin mesin dan segala macam, saya nggak ngurusin karyawan dan segala macam. Saya cuma ngurusin pencapaian produksi, saya ngatur schedulingnya, that's it. Tetapi kesannya, wah, si Hiro ini bisa bikin semuanya rapi nih, siap untuk pindahan. Wah, hebat nih si Roy, benar nggak? Kerugian dari rekan-rekan yang lain, tadi kepala bagian cutting, dia tidak bisa menunjukkan, ini prestasi saya, Pak. Memang saya yang sudah menyiapkannya. Karena rekan-rekan tidak bisa mempresentasikan. Nah, aktualisasi prestasi itu bisa dilakukan dengan presentasi. Nah, selanjutnya adalah public speaking itu ada nilai tambah, betul ya? Rata-rata orang Indonesia dan menurut penelitian adalah kita lebih takut public speaking daripada mati. Menarik ya? Kita lebih takut public speaking daripada mati. Kalau rekan-rekan lebih berani public speaking, nah berarti rekan-rekan memiliki nilai tambah. Oke? Rekan-rekan memiliki nilai tambah, pembeda di mana rekan-rekan bisa menjadi orang yang lebih baik dibanding orang-orang yang rata-rata nggak berani public speaking. Nilai tambah. Ada sebuah alasan untuk rekan-rekan naik jabatan, naik level, naik gaji, karena saya memiliki nilai tambah, Pak. Mohon maaf, saya memiliki nilai tambah karena saya jago presentasi, Pak, dibandingkan rekan-rekan lain atau karyawan lain yang nggak mau presentasi atau nggak bisa presentasi. Nilai tambah. Buat sebuah alasan untuk rekan-rekan untuk bisa naik gaji, naik level, atau lebih bagus di bidang bisnis. Nah, yang tadi, selanjutnya rekan-rekan juga sering yang namanya pada saat di meeting, bos nanya nih, aduh gimana, kira-kira ada solusi nggak ya gitu, kita bingung gitu ya. Rekan-rekan punya nih solusi, saya tahu banyak yang rekan-rekan yang pada saat meeting itu, aduh saya sebenarnya tahu nih, kayaknya saya punya solusi, tapi bingung ngomongnya gimana. Pas udah mau ngomong, ya kalau gitu kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya sudah meeting ditutup. Rekan-rekan pas udah mau ngomong banget nih gitu ya. Nah, hati-hati. Apabila rekan-rekan tidak bisa memiliki kemampuan public speaking, ide-ide yang ada di dalam pikiran rekan-rekan tidak bisa disampaikan. Tahu dari mana bahwa kamu tuh clever, bahwa rekan-rekan itu memiliki kemampuan, bahwa rekan-rekan itu memiliki ide yang cemerlang. Siapa tahu hanya sebuah pernyataan di sebuah presentasi, sebuah meeting, itu akan menjadi titik awal di mana rekan-rekan naik jabatan. Oke? Public speaking membuat kita lebih mudah untuk ngomong di depan umum. Oke? Hati-hati. Dan, nah ini, gini. Rekan-rekan coba rekan-rekan pikirkan, oke? Rekan-rekan kan ingin naik jabatan. Semakin tinggi jabatan itu, tentu rekan-rekan memiliki lebih banyak anak buah. Memiliki lebih banyak anak buah, berarti rekan-rekan menjadi seorang pemimpin. Kalau rekan-rekan tidak bisa public speaking, rekan-rekan mau ngomong apa? Karena seorang pemimpin harus bisa persuasi, harus bisa mengajak, harus bisa mempengaruhi karyawannya, betul? Nah, rekan-rekan harus bisa mempresentasikan, bisa mengajak pengikut-pengikut atau anak buah tentang apa yang rekan-rekan ingin lakukan. Karena tugas seorang pemimpin bisa menjadi motivator, bisa menjadi inspirator, bisa menggerakkan karyawannya. Kalau rekan-rekan tidak bisa public speaking, memang rekan-rekan belum pantas, mohon maaf, rekan-rekan belum pantas untuk naik jabatan menjadi seorang pemimpin, leader, atau business owner. Oleh karena itu, saya memberikan 5 hal yang penting dalam public speaking. Oke? Sampai di sini, pasti rekan-rekan punya banyak pertanyaan. Rekan-rekan boleh ketik di kolom komentar, kira-kira ada pertanyaan apa? Sambil saya minum dulu. Oke, terima kasih Pak Roy, Coach Roy. Tepuk tangannya dulu buat Coach Roy. Ya, thank Belum you beres, Bu. sharingnya. Belum beres, Bu Gladys. Oh, itu belum beres materinya? Belum beres. Saya mau ini dulu. Saya silakan rekan-rekan kalau misalnya bingung kayaknya aduh penuh dengan pikiran nih sekarang, silakan ketik dulu. Kita buka 2-3 pertanyaan dulu deh ya. Yang mau tanya boleh langsung ketik di kolom chat, atau kalau mau ngomong langsung raise hand dulu atau angkat tangan, nanti biar bisa saya unmute suaranya.
Silakan, ada yang mau tanya? Oke. Konsep bersyukur dan Ada tuh, berkembang. ada tuh. Boleh. Dicatat dulu. Konsep bersyukur dan berkembang ya. Oke, konsep bersyukur dan berkembang. Ada lagi yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Boleh. Raise hand boleh. Nanti biar Nanti dibuka mic-nya supaya... audionya betul, di-unmute, betul. Kalau gitu saya lanjutin dulu. Saya masih ada satu slide lagi. Silakan Pak Roy. Oke, kalau gitu saya lanjutin dulu ya. Nah, rekan-rekan, ada suatu hal. Oh, ada yang nanya. Oh ya, pembawaan atau penyusunan materi. Bawa atau nyusun gitu ya. Nah, saya sebagai business owner gitu ya, saya mengalami hal yang cukup mengerikan juga sih pada saat pandemi COVID ini. Tetapi saya mempelajari sebuah hal menarik bahwa ada sebuah skill yang tetap sampai detik ini masih kepake. Nah, rekan-rekan pasti punya Instagram, memiliki Facebook gitu ya, atau grup gitu ya. Nah, kayak rekan-rekan sekarang, ternyata ada sebuah skill yang apapun kondisinya, ini dibutuhkan, dan juga skill ini ternyata tidak ada matinya. Disaster proof skill, kalau saya ngomongnya ya, disaster proof skill, di mana kondisi apapun skill ini dibutuhkan. Nah, inilah public speaking, rekan-rekan. Benar ya? Karena saya juga baru sadar, semua orang ngeluh, gitu ya, semua pengusaha ngeluh, tetapi semua pengusaha sekarang menjadi public speaker. Menarik ya. Ternyata kalau public speaking itu masih kita lakukan pada saat kondisi apapun. Public speaking itu skill yang tidak ada matinya. Pada saat kita meeting, pada saat kita ngajar nih sebagai seorang guru, itu kan public speaker gitu ya. Tetap harus bisa berjalan, benar nggak? Karena public speaking itu adalah basic skill dari semua manusia. Ngomong itu adalah basic skill manusia. Komunikasi adalah basic skill manusia, betul ya? Nah, jadi public speaking itu ternyata sebuah skill yang tidak ada matinya. Rekan-rekan mau buat webinar seperti ini, rekan-rekan mau meeting dengan rekan-rekan yang lain, sekarang bisa banget. Tinggal pakai Zoom, tinggal pakai WhatsApp gitu ya, tinggal pakai Google Hangout, bisa. Dan juga kayak ruang guru, rekan-rekan yang berprofesi jadi guru, rekan-rekan pasti juga mengalami yang namanya sekarang e-learning, betul ya? Nah, ternyata public speaking itu nggak ada matinya, rekan-rekan. Oleh karena itu saya pikir, saya akan tetap berfokus di bidang public speaking. Oke? Itu beberapa share yang saya berikan pada siang hari ini. Saya tutup dengan, ada yang kenal dengan Bapak yang berkacamata, seperti di film Up ini. Oke, siapa dia? Bu Gladys tahu siapa dia? Tahu, Warren Buffett. Warren Buffett sebagai investor pasti tahu ya. Nah, Warren Buffett pernah berkata seperti ini. Kalau rekan-rekan memiliki kemampuan public speaking, rekan-rekan bisa meningkatkan nilai diri Anda 50% atau lebih melalui public speaking. Bersama saya Roy Biantoro, terima kasih atas webinar siang hari ini. Oke, terima kasih Coach. Boleh di stop share screen-nya dulu sebentar. Biar bisa kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada 3 pertanyaan, Coach, dari peserta. Dari Ibu Mareti, dari Bapak Prodes, ini siapa ya? Dan juga Pak Yudi dan Pak Leonardo. Ibu Mareti bertanya, bagaimana menurut Pak Roy konsep bersyukur dan berkembang? Mau dijawab satu-satu dulu atau gimana Pak Roy? Satu-satu dulu. Ini udah ada 4 nih, lumayan ya. Udah ada 4 ya. Okay. Konsep bersyukur dan berkembang. Oke, gini. Hati-hati dalam bersyukur, rekan-rekan. Oke, saya harus ngomong hati-hati dalam bersyukur. Betul, budaya kita adalah budaya timur. Tapi saya harus mengatakan bahwa kita memiliki budaya yang membuat kita pasrah, nerimo, betul ya. Makan nggak makan yang penting ngumpul, betul ya. Banyak yang ngomong seperti itu, ya sudah,
terima saja. Akhirnya, kita hanya diam di tempat. Ya sudah, bersyukur aja apa adanya, yang penting bisa makan. Hati-hati. Bersyukur itu bisa bikin naif. Hati-hati, karena bersyukur itu bikin kita, oh ya sudah, nerima saja. Jadi, bersyukur dan memiliki keinginan lebih, itu harus seimbang. Karena kalau kita fokus terus, wah saya bukan nggak bersyukur nih, tapi yang benar itu adalah kita bersyukur. Kita melihat kondisi yang kita miliki, kita melihat potensi yang kita miliki, kita melihat apa yang kita miliki, dan kita sadar bahwa, oh, saya sudah memiliki hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Pepatahnya mengatakan seperti ini. Apabila kamu sedang merasa terpuruk, lihatlah ke bawah. Kamu akan melihat bahwa kamu lebih beruntung daripada banyak orang. Apabila kamu ingin berkembang, lihatlah ke atas. Karena kamu akan merasa kecil. Masih banyak orang di atas sana yang lebih daripada kamu. Oke? Dan apa yang harus kamu lakukan adalah, lihatlah di sekeliling kamu. Karena yang penting adalah apa yang ada di depan kamu, apa yang kamu bisa lakukan saat ini. Seperti itu. Jadi, ada saatnya kita harus melihat ke bawah, karena pada saat kita down, kayaknya kita yang paling terpuruk gitu ya, biasanya seperti itu. Lihatlah ke bawah. Berbagilah. Karena kita akan merasa, wah, saya ternyata memiliki banyak kelebihan. Tapi pada saat rekan-rekan merasa, sudah puas nih kayaknya, udahlah, hidupmu gini-gini aja. Lihat ke atas. Di atas langit masih banyak langit. Terima kasih. Itu konsep bersyukur dan berkembang dari yang saya Oke, pelajari. terima kasih Pak Roy. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, public speaking-nya yang berguna lebih di pembawaan atau penyusunan materi? Nih, ini pertanyaan tentang public speaking nih. Nah, gini, saya mau share nih rekan-rekan gini. Jujur aja, walaupun di perusahaan Jeans tadi saya diberikan kesempatan dan saya dibilang memiliki presentasi yang bagus gitu ya. Setelah saya belajar di Public Speaking Academy, ternyata ada perbedaan yang cukup tipis banget gitu ya antara percaya diri dengan tidak tahu diri. Oke? Pada saat saya ketemu dengan Master Coach David, beliau hanya mengatakan seperti itu. Roy, ada perbedaan yang tipis antara percaya diri dengan tidak tahu diri. Sampai detik ini saya masih merasakan hal seperti itu. Karena yang tadi rekan-rekan ingat bahwa saya memang sudah kayak terbiasa untuk presentasi. Dari kecil saya udah biasa presentasi. Jadi ketua kelas, jadi ketua sebuah himpunan segala macam, saya udah biasa. Tetapi saya nggak tahu diri. Nggak tahu dirinya kenapa? Ya udah, yang penting saya bawain. Ternyata setelah saya belajar di Public Speaking Academy, saya sadar bahwa ternyata saya mempresentasikan dengan tidak tersusun. Bolak-balik, muter-muter, nggak jelas. Ngomongin apa sih gitu. Walaupun saya presentasi, kalau rekan-rekan tahu, pada saat final test itu saya presentasi 20 menit lebih. Cuman mereka bingung, audiens bingung. Ngomongin apa sih kamu? Saya juga bingung, saya pikir. Nah, struktur itu penting. Struktur itu penting. Karena otak manusia itu harus ada urutannya. Kalau semakin rapi rekan-rekan mempresentasikan, maka orang akan lebih mudah mencernanya, betul? Yang kedua adalah pembawaan. Pembawaan juga penting, rekan-rekan. Karena tadi kalau sekedar pede, ya sudah, kalau misalnya sekedar pede, ya rekan-rekan akan presentasi tanpa tahu diri yang tadi. Ya sudah, ngomongnya cepat. Yang penting saya presentasi. Lah, terus gimana kalau rekan-rekan audiensnya itu tidak mengerti? Nah, rekan-rekan harus menyeimbangkan kedua hal tersebut. Rekan-rekan harus mempresentasikan dengan baik dan membawakan dengan lebih baik. Gimana caranya? Latihan. Oke? Kalau dibilang mana yang lebih penting, pembawaan atau nyusun materi? Kalau menurut saya, rekan-rekan harus mulai dari nyusun materi dulu. Susun materi yang rapi, setelah itu latihan. Hati-hati, ngebawain materi itu nggak ada yang perfect, wah paling sempurna seperti itu, tidak. Rekan-rekan memiliki style sendiri, rekan-rekan memiliki gaya bahasa sendiri. Gak usah pede, suara saya kecil, Pak. Suara saya cempreng, Pak. Ya nggak apa-apa, itu memang gayanya rekan-rekan, seperti itu ya. Ya sudah, pembawaan materi itu bisa dilatih, semakin lama akan semakin jago gitu ya. Yang penting adalah dicoba dulu, jangan banyak dipikirin.
Jangan bikin materi terus. Hati-hati, harus banyak latihan juga. Setuju Bu Gladys? Setuju banget. Ya. Setuju banget. Public speaker. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya kita harus close pertanyaan dulu sampai saat ini, soalnya tinggal 10 menit lagi sampai menuju jam 2, biar kita nggak terlalu terlambat. Pertanyaan selanjutnya adalah, kadang sikon yang ada level SDM itu diisi suatu institusi nggak seragam. Jadi bagaimana menyikapinya? Kadang sikon sebagai yang seorang pegawai mungkin di suatu institusi, ada yang mungkin work from home, ada yang mungkin benar-benar nggak kerja, atau mungkin seperti itu kali ya, Pak Yudi. Coba Pak Yudi bisa di-unmute? Bisa dijelaskan maksudnya seperti apa nih? Mana Pak Yudi? Saya unmute dulu sebentar. Sudah, Pak Yudi boleh bicara? Baik, selamat siang. Selamat siang Pak Yudi. Dari mana nih Pak Yudi? Dari Cikarang, Pak. Dari Cikarang. Gimana coba menurut Pak Yudi? Maksud saya misalnya dalam satu institusi itu kadang kita ingin tadi ya, bukan menunjukkan tapi kita pengen berprestasi gitu ya, dengan public speaking atau dengan prestasi. Cuman kadang level dalam satu institusi atau kadang divisi itu juga enggak seragam. Ada yang level pendidikannya mungkin rendah atau ada yang tinggi, jadi enggak seragam. Sehingga kadang gimana kita memposisikan menyikapinya gitu Pak ya, di antara kita mau pede dengan kemampuan dan kompetensi dengan kadang dibilang sombong terus jadi pengennya rendah hati ya gitu Pak. Seperti itu Pak maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Saya tertarik dengan pernyataan rendah hati tadi ya, rendah hati. Hati-hati, ada konsep yang disebut dengan rendah hati, ada yang disebut dengan rendah diri. Nah, ini hal yang sangat tipis banget juga perbedaan, karena banyak yang, oh yaudahlah kamu nggak harus tampil, biar orang lain yang lebih kompeten itu tampil. Nah, gini, menurut saya, kalau Pak Yudi atau rekan-rekan yang lainnya itu, nggak perlu benar langsung ngeloncatin bosnya gitu ya. Jangan ngeloncatin manajernya. Kalau misalnya kayak tadi saya presentasi gitu ya, langsung saya presentasi di depan big boss, ngeloncatin manajer saya. Mati dong. Dalam bukunya Robert Greene, 48 Laws of Power, salah satu laws pertamanya adalah jangan kamu melangkahi bosmu, jangan kamu melangkahi seniormu gitu ya, jangan kamu melangkahi orang yang di atasmu. Kamu akan mati dengan sendirinya. Sesederhana apa? Sesederhana kalau misalnya rekan-rekan memiliki, kan yang selevel banyak tuh. Nah, rekan-rekan lebih vokal. Rekan-rekan lebih vokal. Bisa dengan apa? Dalam meeting. Yang lain nggak ada yang mau, tadi yang kata saya, nggak ada yang mau menyampaikan ide. Nggak apa-apa. Yang penting ngomong aja. Walaupun kadang-kadang idenya, waduh, belum matang. Ya udah ngomong aja dulu. Kan beda. Akan lebih dilihat sama si bos. Wah, Pak Yudi ini walaupun kayaknya nggak begitu bagus banget, tapi dia sering ngomong nih, menarik nih. Oke? Kuncinya adalah cobain aja dulu. Ngomong aja dulu. Pasti ada kesempatan. Selanjutnya apa? Di sebuah perusahaan yang besar, yang sangat besar sekali, ada yang namanya serikat pekerja. Wah, serikat pekerja itu adalah sebuah organisasi yang bagus banget nih, Pak Yudi, untuk bisa mengaktualisasikan diri. Vokal. Karena apabila kita menjadi anggota SPSI gitu ya, SPSI misalnya, atau KPPI gitu ya, nah, kita sering diberikan kesempatan untuk meeting langsung sama bos, atau HRD, benar nggak? Nah, Pak Yudi bisa cobain di sana. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah, Pak Yudi punya anak buah nggak? Nah, Pak Yudi sering-sering tuh meetingin, ngumpulin, minta izin sama bos. Pak Bos, saya mau meetingin karyawan nih. Suatu saat, Pak Bos akan lihat, wah ini Pak Yudi sering meetingin nih. Meetingin apa gitu ya? Penasaran, bener nggak? Pak Yudi cobain. Oh iya, saya sering presentasi kepada karyawan saya, kepada anak buah saya, bawahan saya. Nah, itu boleh dilakukan. Kalau misalnya tadi Pak Yudi merasa, wah, yang lain S3 gitu ya, tidak ada yang salah tuh, tidak ada yang salah dengan Pak Yudi misalnya belum S3, tidak ada yang salah. Karena orang itu tidak bisa dinilai dari gelarnya doang, tetapi idenya, performansinya, action-nya. Yang S3 tadi, kalau S3 itu presentasinya jelek, sedangkan Pak Yudi belum S3, tapi presentasinya lebih bagus, Pak Yudi yang akan lebih dilihat, benar nggak? Nah, seperti itu.
intinya adalah coba saja, nekat aja. Yang penting untuk rekan-rekan mau lebih cepat naik level adalah berani tampil dulu. Cobain aja. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roy. Yang terakhir ini 2 pertanyaan, jawab bareng-bareng aja lah ya. Yang pertanyaan pertama dari Pak Leonardo agak mirip-mirip soal sama yang tadi Pak Yu ditanyain, soalnya Nah, betul. apakah mempelajari skill prestasi mungkin kita menjadi pemimpin atau menggantikan pemimpin, itu betul. Network marketing itu adalah Main networking. ya, network marketing itu bagus banget, karena yang tadi network marketing itu kalau rekan-rekan ngikutin yang namanya LM atau insurance gitu ya, di sana memang dibutuhkan skill presentasi yang luar biasa. Nah, cuman kembali lagi, rekan-rekan perhatiin deh, mereka yang levelnya tinggi, kalau misalnya unicorn gitu ya, ada yang level-level udah diamond segala macam, gold dan yang tinggi-tinggi, biasanya mereka jago presentasi, bener nggak? Jago presentasi. Presentasi kepada downline, pasti. Presentasi secara keseluruhan, secara seminar gitu. Jadi, rekan-rekan juga, kalau rekan-rekan ingin belajar presentasi, di sana tempat aktualisasi diri yang sangat bagus. Karena rekan-rekan akan dipaksa di sana. Di MLM tuh akan dipaksa untuk bisa presentasi. Nah, itu yang rekan-rekan harus pelajari, karena yang tadi, kadang-kadang kita, udahlah, saya nggak ada kesempatan. Lah, buat kesempatan untuk bisa kita ngomong depan umum. Jangan nunggu kesempatan. Karena banyak orang lain yang mengejar kesempatan. Yang tadi, udahlah saya bersyukur aja. Nah, yang tadi mirip dengan pertanyaan pertama adalah, ya udahlah. Kalau rekan-rekan ingin berkembang, rekan-rekan mencari kesempatan, rekan-rekan mencari peluang yang lain. Itu yang harus rekan-rekan lakukan. MLM bagus, insurance bagus, bisa aktualisasi diri. Yang tadi, kalau misalnya, di perusahaan saya jadi karyawan, saya ada kesempatan untuk aktualisasi diri, ya sudah. Rekan-rekan ambil pekerjaan kedua nih. MLM boleh, asal jangan money game gitu ya. MLM boleh, insurance boleh, hal-hal yang lain lah, yang rekan-rekan memiliki komunitas yang bagus untuk bisa ada kesempatan untuk presentasi. Apabila rekan-rekan sudah matang di network marketingnya, dan ternyata di perusahaan dibutuhkan untuk presentasi, rekan-rekan sudah siap untuk presentasi dengan lebih baik, seperti itu. Bagus, lakukan saja tentang networking marketing. Silakan, Bu Gladys. Oke, Sudah ya? terima Pertanyaannya kasih. sudah ya? Iya, Oke, rekan-rekan gini. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pada siang hari ini. Karena besok rekan-rekan akan sharing dengan Bu Gladys nih. Sharing dengan Bu Gladys besok dengan co-hostnya Ibu Ina. Rekan-rekan, saya punya PR nih buat rekan-rekan untuk bisa ketemu lagi. Terima kasih, Pak Handoko. Nah, saya punya PR nih buat rekan-rekan. Rekan-rekan kan sekarang udah tahu, oh iya ya, pokoknya setelah pandemi, berarti rekan-rekan harus meningkatkan personal branding rekan-rekan, bener ya? Rekan-rekan harus meningkatkan diri rekan-rekan melalui sosial media. Nah, mumpung dari sekarang nih, sekarang bulan 4, rekan-rekan kumpulin nih sosial media, postingan yang bagus, posting. Mungkin setelah tahun depan, rekan-rekan akan memiliki sosial media yang bagus, rekan-rekan memiliki public speaking yang bagus, dan rekan-rekan siap untuk bersaing dengan yang lain. Nah, ada satu hal lagi, pertanyaan saya. Kira-kira, nah besok Bu Gladys akan menjelaskan nih gimana caranya bangkit dari pandemik, dan pada saat kondisi seperti ini gimana lebih produktif. Pertanyaan saya adalah, coba rekan-rekan, besok kita diskusi dulu pagi-paginya nih. Sebutkan tiga hal aja, yang kira-kira skill apa yang kira-kira saya harus punya nih pada saat pandemik seperti ini. Apa 3 skill yang harus saya pelajari, sehingga pada saat setelah saya beres pandemi, atau COVID ini beres gitu ya, semua normal kembali, saya menjadi orang yang lebih baik. Karena yang tadi, sekarang waktunya adalah gimana kita memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah COVID ini beres. Karena kita akan menemukan sebuah dunia yang baru, sebuah tren yang baru, persaingan yang lebih ketat, bukan hal yang sama seperti sebelum pandemik seperti ini. Kira-kira 3 hal apa rekan-rekan siapkan, besok kita diskusi sebelum kita mulai video dari
Bu Gladys, kita diskusi kira-kira apa ya 3 hal yang rekan-rekan harus butuhkan. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan kalau misalnya rekan-rekan mau chat dengan saya, rekan-rekan bisa follow sosial media saya. Nah, di Instagram boleh, dan juga di YouTube juga ada. Saya banyak share tentang psikologi. Oke, siap Bisa Pak Roy. DM, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya simpulkan sedikit, saya ulang sedikit tentang apa yang tadi Pak Roy bagikan ya, terutama buat teman-teman yang baru bergabung di tengah-tengah sesi mungkin. Yang pertama tadi Pak Roy memberikan tips kalau kita mau branding di sosial media, itu harus pamer yang positif katanya. Ya, dan jangan lupa perhatikan 3 hal ini. Yang pertama yaitu harus jujur, jadi yang diupload bukan dibikin-bikin, bukan diedit-edit, bukan hasil Photoshop, betul ya. Terus tunjukkanlah keahlian teman-teman, mungkin sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, atau sebagai seorang artis, dan lain sebagainya. Lalu berikanlah identitas atau biografi di halaman sosial medianya teman-teman itu yang profesional. Jadi sebutkan apa keahlian teman-teman, misalnya apa profesi teman-teman ya, dan lain sebagainya. Terus ada beberapa ide juga dari Pak Roy tentang hal-hal yang menarik untuk dibagikan atau menarik untuk audiens untuk mengikuti sosial media teman-teman, yaitu dengan konten-konten yang inspiratif gitu ya, atau konten yang memotivasi, dan juga konten-konten yang menghibur. Betul ya Pak Roy ya? Oke, dan yang terakhir tadi Pak Roy menutup dengan beberapa manfaat dari public speaking, seperti bisa lebih dilihat dan dikenal, ya, bisa menjadi peluang untuk networking juga, aktualisasi diri, dan tentunya nilai tambah untuk semua profesi yang teman-teman sudah miliki saat ini. Nah, sebelum saya menutup kelas ini, saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit menginformasikan tentang kelas yang akan kita buka. Yaitu kita akan membuka kelas online public speaking, how to speak with confidence online. Sekali-kalinya nih, bersyukurlah kepada pandemi corona ini, kita buka kelas online dan harganya sangat-sangat terjangkau. Ya, pertemuannya 4 kali, dimulai dari tanggal, sebentar saya lupa tanggal berapa. Tanggal berapa ya? Tanggal minggu depan ya, Mei minggu depan, hari Selasa dan Jumat. Dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Mei, jadi seminggu 2 kali pertemuannya, hari Selasa dan hari Jumat, pukul 8 sampai maksimal setengah 10 malam. Kita hargai teman-teman kita yang sedang berpuasa, jadi punya waktu untuk buka puasa dulu, punya waktu untuk sholat dulu, baru kita mulai kelasnya itu jam 8 malam sampai setengah 10 malam maksimal. Dan harganya secara spesial hanya 199.000 saja. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk bergabung bersama kami di kelas online Public Speaking Academy, 4 kali pertemuan, satu pertemuannya kurang lebih 1,5 jam maksimal, dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 15 Mei, setiap hari Selasa dan hari Jumat, hanya 199.000 saja. Boleh menghubungi saya atau menghubungi Bu Ina untuk informasi pendaftarannya. Oke? Dan besok kita akan mulai diskusi tentang 3 pertanyaan yang tadi tentang pertanyaan yang tugas yang Pak Roy tadi sudah bilang ya. Kita akan diskusi di grup WhatsApp saja dari pukul 11 sampai pukul 12. Kita akan bahas tentang PR yang tadi Pak Roy bagikan. Dan pastikan teman-teman ikut lagi kelas ini, webinar ini secara full dari Senin sampai Kamis, karena nanti di hari terakhir, di hari Kamis, kita akan memberikan 3 video bonus tentang how to speak with confidence untuk semua peserta webinar. Ya, jadi pastikan teman-teman join sampai Kamis, karena Kamis kami akan share link bonusnya itu di saat live di Zoom ini, untuk teman-teman dapetin 3 video gratis yang bisa teman-teman tonton untuk belajar tentang meningkatkan percaya diri ketika berpresentasi secara online maupun offline. Oke, begitu saja. Terima kasih semua buat partisipasinya. Saya sangat senang sekali hari ini kita mencapai hampir 30 partisipan ya di webinar pertama hari ini. Saya yakin besok kita bisa lebih banyak lagi. So, jangan lupa besok kita akan mulai sama kelas Zoom akan dibuka 12.45. Jadi 15 menit sebelum kelas dimulai karena kita mau menjaga tepat waktu. Jadi teman-teman, kalau yang hari ini tadi join-nya terlambat, pastikan besok on time. Karena kita nggak akan nungguin teman-teman ya, karena kita tetap akan jam 1 mulai
Mungkin 1:05 sudah mulai masuk materi. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh tanya di grup WhatsApp. Saya akan buka lagi channel WhatsApp-nya untuk jadi 2 arah. Nanti bisa dijawab lagi di sana, bisa berdiskusi lagi di sana. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.